Aroma masakan menguar, tapi hatiku hancur saat ponsel suamiku menyala. Pesan rindu dari sahabatku sendiri terpampang di sana. Dengan gemetar, kubalas agar dia datang. Saat bel berbunyi dan suamiku membuka pintu, wajahnya memucat pasi melihat tamu tak diundang itu berdiri di sana. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam ini rumah kami terasa begitu hangat, jauh lebih hangat dari biasanya. Aroma bawang putih yang ditumis bersama mentega memenuhi seluruh penjuru dapur, bercampur dengan wangi rempah-rempah yang selalu menjadi andalan suamiku saat memasak. Aku duduk di salah satu kursi bar di meja dapur, menopang dagu dengan kedua tangan, memandangi punggung lebar laki-laki yang sudah 5 tahun ini menjadi imam dalam hidupku. Namanya Andi. Dia adalah definisi suami idaman bagi banyak orang, atau setidaknya itulah yang selama ini aku yakini. Dia tampan, pekerja keras, dan yang paling penting, dia tidak segan turun ke dapur untuk memanjakan istrinya. Seperti malam ini, dia bersikeras menyuruhku duduk manis setelah seharian lelah bekerja di kantor, sementara dia mengambil alih tugas menyiapkan makan malam spesial. Baunya enak sekali, sayang, pujiku tulus. Perutku berbunyi pelan, merespons aroma menggoda dari wajan yang sedang dia aduk. Andi menoleh sedikit ke belakang, memberikan senyuman manis yang selalu berhasil membuat hatiku meleleh. Di tangannya terdapat spatula kayu, dan dia mengenakan celemek berwarna biru tua yang sebenarnya adalah milikku, tapi terlihat pas di tubuhnya yang tegap. Sabar ya, Mei. Sebentar lagi matang. Ini resep baru yang aku pelajari dari YouTube kemarin. Kamu pasti suka, jawabnya dengan nada antusias. Aku tersenyum lebar. Kamu memang paling tahu cara memperbaiki suasana hatiku. Padahal tadi di kantor kepalaku rasanya mau pecah menghadapi klien yang rewel. Itulah gunanya suami, kan? Andi mematikan kompor sebentar untuk mencicipi kuah masakannya. Dia mengangguk-angguk puas, lalu mengambil sendok kecil, meniupnya sebentar, dan menyodorkannya ke arah mulutku. Coba cicipi. Kurang asin tidak? Aku membuka mulut, menerima suapan itu. Rasa gurih dan hangat seketika memanjakan lidahku. Sempurna, kataku sambil mengacungkan jempol. Ini enak banget, Mas. Andi tertawa renyah. Syukurlah kalau Ibu Ratu suka. Kalau begitu, kita tinggal menunggu dagingnya sedikit lebih empuk. Suasana malam itu benar-benar terasa romantis. Cahaya lampu dapur yang kami atur sedikit, meremang menambah kesan intim di antara kami. Kami mulai berbincang tentang rencana akhir pekan nanti. Sudah lama kami tidak menghabiskan waktu berdua saja, tanpa gangguan pekerjaan atau urusan keluarga besar. Bagaimana kalau Sabtu besok kita ke puncak? Kita cari villa yang sepi, jauh dari keramaian, usul Andi sambil kembali mengaduk masakannya. Ide bagus, sahutku bersemangat. Aku butuh udara segar. Tapi jangan yang terlalu jauh masuk ke dalamnya, nanti susah cari makan. Tenang saja, aku yang atur semuanya. Kamu tinggal bawa badan dan baju ganti. Oh iya, Sarah apa kabar? Tumben dia tidak main ke sini minggu ini, tanya Andi tiba-tiba. Pertanyaannya terdengar sangat santai, sangat wajar, seolah dia hanya menanyakan kabar teman biasa. Mendengar nama Sarah disebut, aku langsung teringat pada sahabat baikku itu. Oh, Sarah. Katanya dia lagi sibuk lembur di kantornya minggu ini. Tadi siang aku sempat chat, tapi balasnya singkat-singkat. Mungkin dia lagi stres berat. Kasihan juga dia sendiri terus. Kapan-kapan ajaklah makan bareng lagi, kata Andi tanpa menoleh, fokusnya masih pada wajan di depannya. Iya, nanti aku ajak, jawabku singkat. Tidak ada rasa curiga sedikit pun di benakku saat itu. Sarah adalah sahabatku sejak kuliah. Dia sudah seperti saudara perempuanku sendiri. Bahkan Andi pun sudah menganggapnya seperti adik. Kedekatan kami bertiga adalah hal yang lumrah. Tiba-tiba Andi menepuk dahinya pelan. Aduh, aku lupa ambil bubuk oregano di dapur bersih. Rasanya kurang nendang kalau tidak pakai itu. Mau aku ambilkan? Tawarku hendak turun dari kursi. Tidak usah, tidak usah. Kamu duduk saja. Biar aku yang ambil, sekalian aku mau cek stok merica. Cegah Andi cepat. Dia meletakkan spatula,
lalu berjalan tergesa menuju area dapur kotor di bagian belakang rumah. Dia berjalan begitu saja, meninggalkan ponsel pintarnya tergeletak di atas meja makan, tepat di depan tempatku duduk. Awalnya aku tidak memedulikan benda pipih berwarna hitam itu. Aku kembali sibuk membayangkan liburan akhir pekan kami yang menyenangkan. Namun, keheningan di dapur tiba-tiba dipecahkan oleh suara getaran halus. DRT. DRT. Ponsel Andi bergetar di atas meja kayu, menimbulkan suara berdengung yang cukup terdengar di telingaku. Layarnya menyala, menandakan ada sebuah pesan masuk. Aku melirik sekilas, awalnya tidak berniat untuk membaca. Aku selalu menghargai privasi suamiku, sama seperti dia menghargai privasiku. Kami memiliki kata sandi ponsel masing-masing, tapi jarang sekali kami saling memeriksa isinya karena dasar pernikahan kami adalah kepercayaan. Namun, entah setan apa yang membisikkan rasa penasaran di telingaku malam ini. Mungkin karena posisi ponsel itu tepat menghadap ke arahku, atau mungkin karena insting seorang istri yang tiba-tiba terusik. Mataku terpaku pada layar yang masih menyala terang itu. Notifikasi itu belum hilang. Di sana, terpampang jelas nama pengirim pesan itu. Nama yang sangat aku kenal. Nama yang baru saja kami bicarakan beberapa detik yang lalu. Sarah Bestie. Itu adalah nama kontak Sarah di ponsel Andi. Dulu aku yang menyarankan Andi menamainya begitu supaya terlihat akrab. Tapi kenapa Sarah mengirim pesan pada Andi di jam makan malam begini? Biasanya kalau ada urusan penting, Sarah akan menghubungi aku, bukan suamiku. Jantungku mulai berdegup sedikit lebih kencang, ada perasaan tidak enak yang mulai merayap naik dari perut ke dada. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin Sarah ingin menanyakan kado ulang tahunku bulan depan? Atau mungkin dia ingin minta tolong Andi membetulkan sesuatu di apartemennya, karena dia sungkan padaku? Tapi, kenapa perasaanku mendadak tidak enak? Andi masih terdengar sibuk menggeser-geser toples di dapur belakang. Waktuku tidak banyak. Antara rasa percaya dan rasa penasaran yang membuncah, tanganku perlahan terulur mendekati ponsel itu. Hanya mengintip. Ya, aku hanya akan mengintip sedikit isi pesannya dari layar notifikasi tanpa membuka kuncinya. Tuhan, andai saja waktu itu aku memilih untuk tidak melihatnya. Andai saja aku tetap duduk diam dan membiarkan ketidaktahuan menyelamatkan hatiku malam ini. Tapi takdir berkata lain. Mataku menangkap deretan kalimat singkat yang muncul di layar itu, kalimat yang seketika meruntuhkan duniaku yang selama ini kubangun dengan cinta dan kepercayaan. Dunia rasanya berhenti berputar detik itu juga. Suara denting spatula dari dapur belakang, suara desis masakan di atas kompor, bahkan suara napasku sendiri seolah lenyap ditelan kesunyian yang mencekam. Mataku terbelalak, kaku menatap layar ponsel yang kini perlahan meredup. Namun kalimat yang baru saja kubaca sudah terpatri berapi-api di dalam otakku. Isi pesan itu singkat, tapi daya rusaknya melebihi gempa bumi sekalipun. Aku rindu kamu. Kapan kita bisa ketemu lagi tanpa dia? Tanpa dia. Dua kata terakhir itu berulang-ulang di kepalaku seperti kaset rusak. Tanpa dia. Siapa? Dia? Yang dimaksud? Tentu saja aku. Istrinya. Sahabatnya sendiri. Maya. Tanganku yang tadi hendak meraih gelas air kini gemetar hebat. Darah di seluruh tubuhku rasanya mendidih naik ke kepala, membuat telingaku berdenging kencang. Aku merasa mual, seolah makanan lezat yang tadi kucicipi berubah menjadi racun mematikan di dalam perutku. Sarah? Sahabatku Sarah? Dan Andi? Suamiku yang sedang memasak dengan penuh cinta di belakang sana? Tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Otakku berusaha menyangkal sekuat tenaga. Mungkin Sarah salah kirim? Mungkin dia bercanda? Tapi emotikon hati berwarna merah di akhir kalimat itu menampar logikaku. Tidak ada sahabat yang mengirim pesan rindu pada suami sahabatnya dengan nada seintim itu, apalagi meminta bertemu tanpa dia. Aku memberanikan diri menyentuh layar ponsel itu lagi, membuatnya menyala kembali untuk memastikan aku tidak salah baca. Nama kontaknya jelas, Sarah Bestie. Fotonya pun foto Sarah yang sedang tersenyum manis. Foto yang aku ambilkan saat kami liburan bersama tahun lalu. Rasa sakit itu datang bukan seperti tusukan jarum, melainkan seperti hantaman palu godam tepat di dada. Sesak. Aku kesulitan bernapas. Bayangan-bayangan masa lalu berkelebat cepat di benakku.
Aku ingat bagaimana Sarah menangis di bahuku saat dia putus dari pacarnya bulan lalu. Aku ingat bagaimana aku menyuruh Andi untuk mengantar Sarah pulang, karena kasihan dia tidak bawa kendaraan. Aku ingat betapa seringnya aku memuji Andi di depan Sarah, dan betapa seringnya Sarah memuji betapa beruntungnya aku memiliki Andi. Ternyata, di balik semua senyuman dan dukungan itu, mereka bermain api di belakang punggungku. Mereka menertawakan kebodohanku. Tanpa dia. Betapa hinanya aku di mata mereka, dianggap sebagai penghalang bagi kebahagiaan terlarang mereka. Air mata mendesak ingin keluar, panas di pelupuk mata. Rasanya aku ingin berteriak, melempar ponsel ini ke dinding, lalu berlari ke dapur belakang dan menjambak rambut Andi, menuntut penjelasan. Aku ingin melabrak mereka sekarang juga. Emosi menguasai jiwaku, membuat tanganku mengepal erat hingga kuku-kukuku memutih. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Saat aku mendengar langkah kaki Andi yang mulai mendekat dari arah dapur bersih, air mataku yang hampir tumpah tiba-tiba surut. Rasa sedih yang menyayat hati itu perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin, dan jauh lebih berbahaya. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang tenang dan mematikan. Aku menarik napas panjang, menahan isak tangis yang sempat ingin keluar. Tidak, aku tidak akan menangis. Menangis hanya akan membuatku terlihat lemah di hadapan mereka. Menangis hanya akan membuat mereka merasa menang. Aku adalah Maya. Aku wanita yang cerdas. Aku yang membangun karirku dari nol, aku yang mengatur keuangan rumah tangga ini, aku bukan wanita bodoh yang bisa diinjak-injak begitu saja. Jika mereka ingin bermain drama, maka aku akan menjadi sutradaranya. Aku melirik cepat ke arah dapur belakang. Andi terdengar sedang menutup toples kaca. Dia masih belum kembali. Masih ada waktu beberapa detik. Otakku berputar cepat menyusun rencana. Aku tidak boleh membiarkan pesan ini berlalu begitu saja. Jika aku mendiamkannya, mereka akan terus bersandiwara. Jika aku melabraknya sekarang dengan tangan kosong, Andi pasti akan menyangkal, beralasan Sarah hanya bercanda, atau bahkan menghapus pesan itu dan menuduhku posesif berlebihan. Aku butuh bukti. Lebih dari itu, aku butuh mereka terjebak dalam permainan mereka sendiri. Aku ingin melihat wajah panik mereka saat topeng kemunafikan itu ditarik paksa dari wajah mereka. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar namun penuh tekad, aku meraih ponsel Andi. Aku tahu kuncinya. Tentu saja aku tahu. Tanggal pernikahan kami. Betapa ironisnya, dia menggunakan tanggal suci kami untuk mengunci akses ke rahasia busuknya. Klik. Ponsel terbuka. Wallpapernya masih foto kami berdua saat bulan madu. Munafik. Aku langsung menekan notifikasi pesan dari Sarah. Aplikasi pesan terbuka, menampilkan riwayat percakapan mereka yang ternyata sudah dihapus bersih. Hanya ada pesan terakhir yang baru masuk itu. Aku rindu kamu. Kapan kita bisa ketemu lagi tanpa dia? Jari jemariku bergerak lincah di atas layar sentuh. Bukan untuk memaki, bukan untuk bertanya, kenapa? Aku akan membalas pesan itu. Aku akan menjadi Andi untuk sesaat. Aku harus memancing ular keluar dari sarangnya. Aku mengetik dengan cepat, menirukan gaya bahasa Andi yang biasa dia gunakan, sedikit kaku namun perhatian. Datanglah ke sini sekarang. Istriku tidak di rumah hari ini, dia sedang pergi arisan. Jantungku berdegup kencang seperti drum perang saat menekan tombol kirim. Rasanya gila. Aku mengundang selingkuhan suamiku ke rumah kami sendiri, saat aku ada di sini. Tapi ini adalah satu-satunya cara. Aku ingin Sarah datang. Aku ingin melihat betapa tidak tahu malunya dia melangkah masuk ke rumah sahabatnya sendiri untuk merebut suaminya. Pesan terkirim. Statusnya langsung berubah menjadi read atau terbaca. Sarah sedang online. Dia pasti sedang menunggu balasan dengan harap-harap cemas. Benar saja, hanya dalam hitungan detik, indikator tipping muncul. Balasannya masuk secepat kilat. Oke sayang, aku jalan sekarang. Kebetulan aku sudah dandan cantik buat kamu. Tunggu aku ya. Membacanya membuat perutku semakin mual. Dandan cantik buat kamu. Jadi alasan dia menolak ajakanku bertemu tadi siang, karena sibuk lembur adalah bohong belaka. Dia sedang mempersiapkan diri untuk bertemu suamiku. Aku menarik napas dalam-dalam,
berusaha menetralkan ekspresi wajahku. Langkah Andi terdengar semakin dekat. Dia sudah selesai di dapur belakang. Cepat-cepat aku menghapus pesan terkirim dariku tadi. Aku tidak boleh meninggalkan jejak. Aku hanya menyisakan pesan terakhir Sarah dan pesan pertamanya tadi, tapi membuatnya seolah-olah belum dibaca. Tidak, tunggu, jika aku biarkan belum dibaca, notifikasinya akan tetap ada di layar depan. Aku membiarkan pesan itu dalam status terbuka di aplikasi, lalu buru-buru menutup aplikasinya dan meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula. Persis di titik yang sama, dengan sudut kemiringan yang sama. Tepat saat aku menarik tanganku, Andi muncul dari balik sekat ruangan sambil membawa toples kecil berisi bubuk oregano. Akhirnya ketemu juga, katanya dengan senyum lebar, sama sekali tidak menyadari bahwa bom waktu baru saja dipasang di tengah rumah tangganya. Maaf ya lama, tadi terselip di belakang toples gula. Aku memaksakan sebuah senyuman. Senyum tersulit yang pernah kulakukan seumur hidupku. Tidak apa-apa, Mas. Masakannya juga belum gosong kok. Andi berjalan mendekat, lalu menaburkan bubuk itu ke dalam wajan. Nah, ini baru pas. Wanginya jadi makin sedap. Dia menoleh padaku, menatapku dengan tatapan memuja yang kini terlihat begitu palsu di mataku. Kamu kenapa diam saja, sayang? Kok pucat? Aku menggeleng pelan, berusaha menjaga suaraku agar tetap stabil. Tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing karena lapar. Ya ampun, kasihan istriku. Sebentar lagi ya, 2 menit lagi kita makan. Hiburnya sambil mengelus puncak kepalaku. Sentuhan tangannya yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti bara api yang membakar kulitku. Aku ingin menepisnya, aku ingin meludahinya, tapi aku menahannya. Sabar, Maya, bisikku dalam hati. Tunggu sebentar lagi. Tamu istimewa kita sedang dalam perjalanan. Malam ini akan menjadi makan malam yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dan aku akan pastikan, akulah yang akan tertawa paling akhir. Andi masih berdiri di depan kompor, bersenandung kecil sambil mematikan api. Punggungnya yang tegap, yang dulu selalu menjadi tempatku bersandar saat lelah, kini terlihat seperti tembok tebal yang menyembunyikan ribuan rahasia busuk. Aku menatapnya dari meja makan dengan napas yang kuatur sehalus mungkin, meski di dalam dada, jantungku sedang menabuh genderang perang. Ponsel Andi masih tergeletak di sana. Benda mati berwarna hitam itu, kini terasa seperti granat yang pin pemicunya sudah kutarik. Aku baru saja mengirim pesan atas nama suamiku, mengundang selingkuhannya, yang juga sahabatku sendiri, untuk datang ke rumah ini. Sayang, tolong ambilkan piring saji yang besar dong, pinta Andi tanpa menoleh. Suaranya masih terdengar begitu riang, begitu tanpa beban. Aku tersentak pelan dari lamunanku. Ah, iya, sebentar. Kakiku terasa berat saat melangkah menuju lemari piring. Setiap sendi di tubuhku rasanya kaku, seolah menolak untuk melayani laki-laki ini lagi. Namun, otakku memerintahkan untuk tetap bergerak. Bertahanlah, Maya, batinku berteriak. Jangan hancurkan skenarionya sekarang. Kau butuh mereka berdua ada di sini. Kau butuh melihat wajah mereka saat topeng itu hancur. Aku mengambil piring keramik putih kesayangan kami, hadiah pernikahan dari ibu mertuaku, dan membawanya ke dekat kompor. Saat aku berdiri di samping Andi, aroma parfum maskulinnya bercampur dengan bau masakan menusuk hidungku. Dulu, aroma ini adalah candu. Sekarang, aroma ini memicu rasa mual yang hebat di ulu hatiku. Aku membayangkan aroma ini jugalah yang dicium Sarah saat mereka bertemu diam-diam di belakangku. Terima kasih, cantik, ujar Andi sambil mengecup pipiku sekilas. Tubuhku menegang menerima kecupan itu. Rasanya ingin sekali aku mengusap bekas bibirnya dengan kasar, mencucinya dengan sabun hingga bersih. Betapa dia bisa bersikap semanis ini padaku, sementara di ponselnya dia bertukar pesan rindu dengan wanita lain? Apakah selama ini pernikahan kami hanya panggung sandiwara baginya? Apakah setiap kata cinta yang dia ucapkan padaku, dia ucapkan juga pada Sarah? Kamu kenapa tegang begitu, Mei? Andi menatapku heran, tangannya yang memegang spatula terhenti di udara. Kamu sakit? Wajahmu pucat sekali loh. Aku memaksakan tawa kecil, tawa yang terdengar sumbang di telingaku sendiri. Nggak apa-apa, Mas.
Mungkin cuma efek lapar. Perutku sudah keroncongan dari tadi mencium bau masakanmu. Andi terkekeh lega. Dasar. Ya sudah, kamu duduk lagi sana. Biar aku yang bawa ini ke meja. Jangan capek-capek. Aku kembali duduk di kursi bar. Mataku tak lepas dari ponsel Andi di meja. Layarnya gelap sekarang. Notifikasi pesan balasan dari Sarah tadi, yang berbunyi, "Oke sayang, aku jalan sekarang," sudah kuhapus dari notifikasi layar kunci, dan statusnya di dalam aplikasi kubiarkan seolah belum terbaca. Itu perjudian besar. Jika Andi membuka ponselnya sekarang, dia akan melihat pesan Sarah yang mengatakan dia sedang dalam perjalanan. Dia akan bingung, lalu dia akan panik. Dan rencanaku untuk mengonfrontasi mereka berdua secara langsung akan gagal, karena dia pasti akan melarang Sarah datang. Aku harus memastikan Andi tidak menyentuh ponsel itu setidaknya selama 30 menit ke depan. "Mas, ponselnya dipinggirkan dulu ya," kataku sambil menggeser ponsel itu sedikit menjauh, pura-pura memberi ruang untuk piring saji. Biar mejanya lega. "Iya, taruh saja di situ," sahut Andi santai sambil membawa wajan panas. Dia menuangkan tumisan daging sapi lada hitam itu ke atas piring saji dengan hati-hati. Uap panas mengepul, membawa aroma yang seharusnya menggugah selera, tapi bagiku kini tak ubahnya seperti hidangan kematian. Pikiranku melayang pada Sarah. Sahabatku. Kami bertemu 10 tahun lalu saat orientasi mahasiswa baru. Dia adalah orang pertama yang menyapaku saat aku bingung mencari ruang kelas. Kami berbagi kos, berbagi makanan, berbagi cerita, bahkan berbagi tangis saat skripsi kami ditolak dosen. Dia ada di sana saat aku menikah dengan Andi. Dia yang memegang tisu untuk menghapus air mataku saat aku terharu di pelaminan. Ternyata, dia juga yang memegang pisau untuk menikamku dari belakang. Bagaimana bisa? Pertanyaan itu terus berputar. Kurang baik apa aku padanya? Saat dia butuh uang untuk biaya rumah sakit ibunya, aku yang meminjamkan tanpa bunga dan tanpa batas waktu pengembalian. Saat dia kesepian, aku menyuruh Andi menjemputnya agar bisa makan malam bersama kami. Ya Tuhan, kebodohanku terbayang jelas sekarang. Betapa seringnya aku membiarkan mereka berduaan dengan alasan, "Tolong antar Sarah," atau "Temani Sarah belanja kado." Aku yang membuka pintu gerbang itu lebar-lebar. Aku yang menyodorkan suamiku ke dalam pelukannya. Rasa marah pada mereka bercampur aduk dengan rasa marah pada diri sendiri. Mengapa aku begitu naif? Mengapa aku begitu percaya? "Hei, melamun lagi," tegur Andi. Kali ini dia sudah duduk di hadapanku. 2 piring nasi hangat sudah tersaji. Aku tersentak. Iya, maaf. "Ayo berdoa dulu," ajak Andi. Dia mengulurkan tangannya untuk kugenggam, ritual kami sebelum makan. Aku menatap tangan itu. Tangan yang melingkar di jari manisnya cincin pernikahan kami. Dengan berat hati, aku menyambut uluran tangannya. Kulitnya terasa hangat, tapi hatiku sedingin es. Saat dia memimpin doa, mengucapkan syukur atas makanan dan kebersamaan ini, aku tidak menutup mata. Aku menatap wajahnya lamat-lamat. Mencari celah kebohongan di sana. Mencari tanda penyesalan. Tapi tidak ada. Wajahnya begitu tenang, begitu suci. Dia benar-benar aktor yang ulung. Atau mungkin, dia sudah kehilangan hati nuraninya sehingga dia tidak merasa bersalah sedikit pun menduakan istri yang sedang digenggam tangannya ini. "Amin," ucapnya, lalu melepaskan tanganku. "Selamat makan, sayang." "Selamat makan," balasku lirih. Aku mengambil sendok, mengaduk nasi di piringku. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Di luar sana, Sarah sedang dalam perjalanan. Dia sedang membelah jalanan kota dengan perasaan berbunga-bunga, berpikir akan menghabiskan malam panas bersama kekasih gelapnya. Dia berpikir aku, Maya, si istri bodoh, sedang sibuk arisan dan tidak akan pulang cepat. Dia tidak tahu bahwa arisan yang kumaksud adalah arisan karma. Dan malam ini, giliran dia yang akan mendapat kocokannya. Aku melirik jam dinding. Pukul 7:15. Apartemen Sarah berjarak sekitar 20 menit dari rumah kami jika lalu lintas lancar. Artinya, aku harus bertahan dalam sandiwara makan malam ini sekitar 15 menit lagi. 15 menit yang akan terasa seperti 15 tahun.
Andi mulai menyuap makanannya dengan lahap. Enak banget Mei. Kamu harus coba dagingnya, empuk. Aku memaksakan satu suapan masuk ke mulut. Rasanya hambar. Lidahku seolah mati rasa. Aku mengunyah dengan mekanis, hanya supaya Andi tidak curiga. Setiap kali aku menelan, rasanya ada batu yang ikut masuk ke kerongkongan. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Tanya Andi di sela-sela kunyahannya. Proyek dengan klien dari Surabaya itu jadi gol? Lihatlah dia. Masih berpura-pura peduli dengan karirku. Padahal mungkin di belakangku, dia dan Sarah menertawakan betapa sibuknya aku bekerja, sementara mereka asyik bersenang-senang. Jadi, jawabku singkat. Kontraknya sudah ditandatangani tadi siang. Wah, hebat, seru Andi antusias. Istriku memang membanggakan. Berarti bonus akhir tahun bakal cair besar dong? Iya, jawabku lagi, kali ini dengan senyum sinis yang kututupi dengan menunduk mengambil lauk. Lumayan buat tabungan masa depan. Atau buat hal-hal tak terduga. Nah, itu bagus. Kita harus mulai nabung buat renovasi rumah tahun depan. Aku ingin memperluas kamar tidur utama kita, biar lebih nyaman. Kalimat itu membuat darahku mendidih. Memperluas kamar tidur utama? Untuk apa? Agar dia bisa lebih leluasa bermimpi tentang wanita lain di sebelahku? Atau jangan-jangan, dia pernah membawa Sarah masuk ke kamar kami saat aku tidak ada? Pikiran itu membuatku ingin muntah. Rumah ini, tempat yang kuanggap istana suci kami, tiba-tiba terasa kotor. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan jejak pengkhianatan mereka. Aku harus menahan diri. Belum waktunya meledak. Aku harus tenang seperti air, namun menghanyutkan. Aku meminum air putih banyak-banyak untuk meredakan gejolak di dada. Mas, panggilku pelan. Ya, sayang. Apa kamu bahagia? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulutku. Andi berhenti mengunyah. Dia menatapku dengan tatapan bingung namun lembut. Kok nanya begitu? Tentu saja aku bahagia. Aku punya pekerjaan bagus, rumah yang nyaman, dan istri yang cantik serta pintar seperti kamu. Kurang apa lagi? Siapa tahu? Aku memainkan sendokku, memutar-mutarnya di atas piring. Kamu merasa ada yang kurang? Atau kamu merasa bosan? Andi tertawa kecil, lalu menjangkau tanganku di atas meja dan menggenggamnya erat. Mei, dengar ya. Aku tidak akan pernah bosan sama kamu. Kamu itu paket lengkap. Jangan mikir yang aneh-aneh Mungkin kamu cuma lagi capek saja. Kebohongan itu meluncur begitu mulus, sehalus sutra. Matanya menatap mataku tanpa berkedip, meyakinkan. Jika aku tidak membaca pesan di ponselnya tadi, aku pasti akan luluh lantak oleh tatapan ini. Aku pasti akan merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Tapi sekarang, tatapan itu justru membuatku melihat betapa mengerikannya sosok di hadapanku ini. Dia bisa berbohong sambil menatap mata orang yang dia bohongi, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Psikopat. Iya, mungkin aku cuma capek. Gumamku, menarik tanganku perlahan dari genggamannya dengan alasan ingin mengambil tisu. Di dalam hati, aku menghitung mundur. Detik demi detik berlalu. Sarah semakin dekat. Dan, kebahagiaan, yang Andi banggakan ini sebentar lagi akan runtuh menjadi puing-puing tak berharga. Aku menatap pintu depan sekilas. Pintu yang sebentar lagi akan terbuka dan membawa masuk badai yang sesungguhnya. Denting sendok yang beradu dengan piring keramik terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang kucoba ciptakan. Biasanya, makan malam kami selalu diisi dengan celotehan riang, cerita tentang rekan kerja yang konyol, atau berita politik yang sedang hangat. Tapi malam ini, setiap kali Andi mencoba membuka topik pembicaraan, aku mematikannya dengan jawaban pendek. Aku tidak sanggup berpura-pura lebih jauh lagi. Energiku habis hanya untuk menahan diri agar tidak menyiramkan kuah lada hitam ini ke wajahnya. Kamu yakin tidak sakit, Mei? Andi bertanya lagi, kali ini nadanya terdengar sedikit khawatir. Dia meletakkan sendoknya, nafsu makannya tampaknya mulai terganggu melihat sikapku yang dingin. Dari tadi kamu diam terus, senyum juga dipaksa. Kalau ada masalah kantor, cerita dong sama Mas. Aku menatapnya tajam. Ingin sekali aku berteriak, masalahnya bukan di kantor, Mas.
Masalahnya ada di depan mataku. Masalahnya ada di ponselmu. Aku cuma sedang berpikir. Mas, jawabku datar. Mikirin apa? Mikirin Sarah, tembakku langsung. Ekspresi Andi tidak berubah drastis. Tapi aku bisa melihat pupil matanya sedikit membesar. Gerakan tangannya yang hendak mengambil gelas terhenti sepersekian detik. Sangat halus. Tapi bagi istri yang sudah hafal setiap gestur suaminya, itu adalah tanda waspada. Sarah, ulangnya dengan nada yang dibuat senormal mungkin. Kenapa tiba-tiba mikirin Sarah? Kan tadi kita sudah bahas. Iya, aku menyandarkan punggung ke kursi, melipat kedua tangan di dada. Mataku tak lepas mengunci tatapannya. Aku cuma kepikiran, kasihan dia ya. Umur segitu belum menikah, sendirian di kota besar. Pasti dia kesepian. Andi meminum airnya, jakunnya bergerak naik turun. Dia tampak sedikit gelisah, tapi berusaha menutupinya. Ya, namanya juga jodoh. Mei. Belum waktunya kali. Lagian dia kan wanita karir, mungkin dia memang belum prioritas ke sana. Atau mungkin... Aku memiringkan kepala sedikit, menatapnya penuh arti. Dia sedang mencintai milik orang lain, makanya dia tidak bisa menikah. Prang. Sendok di tangan Andi terjatuh ke piring, menimbulkan bunyi berdenting yang mengejutkan. Wajahnya sedikit menegang, tapi dia cepat-cepat tertawa canggung. Aduh, licin. Tangan Mas berminyak. Dia mengambil tisu, mengelap tangannya dengan gerakan yang sedikit terburu-buru. Kamu ngomong apa sih, Mei? Kok jadi ngelantur ke sana? Sarah itu anak baik-baik. Nggak mungkinlah dia begitu. Siapa yang tahu, Mas? Pancingku lagi, menikmati setiap tetes keringat dingin yang mulai muncul di pelipisnya. Manusia bisa berubah. Orang yang kita kira baik, ternyata bisa jadi penjahat paling kejam. Orang yang kita kira setia, ternyata... Aku menggantung kalimatku, membiarkan keheningan mencekik lehernya. Andi terdiam. Dia menatapku dengan sorot mata menyelidik. Mungkin dia mulai curiga bahwa aku tahu sesuatu. Atau mungkin dia hanya merasa tidak nyaman dengan topik ini. Sayang, potong Andi, suaranya sedikit lebih tegas. Sudah jangan bahas orang lain. Kita lagi makan malam berdua, kok malah gibahin sahabat sendiri. Nggak baik. Dia mencoba mengalihkan topik lagi, kembali ke zona nyamannya. Oh iya, soal liburan ke puncak itu. Aku sudah lihat-lihat di aplikasi, ada villa bagus di daerah Cisarua. Ada kolam renang pribadinya. Kamu pasti suka. Nanti malam kita lihat bareng-bareng ya fotonya. Aku tersenyum miring. Villa dengan kolam renang pribadi. Betapa indahnya rencana itu jika keluar dari mulut suami yang setia. Tapi sekarang, tawaran itu terdengar seperti sogokan. Uang tutup mulut untuk meninabobokan kecurigaanku. Boleh, jawabku singkat. Tapi lihat nanti ya. Siapa tahu ada halangan mendadak. Halangan apa? Kamu kan libur Sabtu Minggu. Siapa tahu ada tamu. Jawabku penuh teka-teki. Tamu? Andi mengerutkan kening. Siapa yang mau bertamu akhir pekan? Ibu? Atau mertua? Bukan. Tamu tak diundang. Andi terdiam lagi. Dia tampak benar-benar bingung dengan sikapku malam ini. Dia membuka mulut hendak bertanya lagi, tapi aku mendahuluinya dengan berdiri mengambil piringku yang masih bersisa separuh. Aku sudah kenyang, kataku dingin. Loh, kok nggak dihabiskan? Masakan Mas nggak enak? Wajahnya tampak kecewa. Dulu, ekspresi itu akan membuatku merasa bersalah setengah mati. Sekarang, aku tidak peduli. Enak kok. Cuma perutku lagi nggak enak menerima makanan, jawabku sambil berjalan ke wastafel. Di dapur, aku menyalakan keran air. Suara gemericik air mengisi keheningan yang canggung. Aku mencuci piring dengan gerakan lambat, mataku terus melirik ke arah jam dinding di atas kulkas. Pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Sarah seharusnya sudah dekat. Jantungku berpacu semakin cepat. Adrenalin membanjiri tubuhku, membuat tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Aku seperti penonton yang sedang menunggu adegan klimaks dalam sebuah film thriller, bedanya ini adalah hidupku sendiri.
Andi masih duduk di meja makan. Dia tidak menghabiskan makanannya juga. Dia tampak memainkan ponselnya. Tunggu. Ponselnya. Aku menoleh cepat. Andi sedang memegang ponselnya. Darahku berdesir hebat. Jika dia membuka pesan sekarang, tamatlah riwayat rencanaku. Dia akan melihat pesan Sarah yang mengatakan, aku jalan sekarang. Dia akan menelepon Sarah dan menyuruhnya putar balik. Mas? Seruku agak keras, membuat Andi terlonjak kaget. Ya? Ya ampun, Mei. Kaget aku, ujarnya sambil memegang dada. Ponselnya masih di tangan, layarnya menyala tapi belum terbuka kuncinya. Itu, tolong ambilkan saus sambal di kulkas dong. Tiba-tiba aku pengen nyocol kerupuk. Alibiku asal-asalan. Aku harus membuatnya melepaskan ponsel itu. Saus sambal? Andi menatap piringku yang sudah kosong di rak piring. Kan kamu sudah selesai makan? Buat nanti nonton TV. Aku mau siapin cemilan, jawabku gagap. Bodoh. Alasanku tidak masuk akal. Andi menatapku aneh, tapi syukurlah kebiasaannya menuruti kemauanku masih bekerja. Dia meletakkan ponselnya kembali ke meja, belum sempat membukanya, lalu berdiri menuju kulkas. Kamu ini aneh banget malam ini, gumamnya sambil membuka pintu kulkas. Tadi bilang kenyang, sekarang mau nyemil kerupuk pakai sambal. Aku menghela napas lega. Hampir saja. Tepat saat Andi membungkuk mencari botol saus di rak bawah kulkas, dan aku sedang mengeringkan tangan dengan lap, suara itu akhirnya terdengar. Ting tong. Bel pintu. Suaranya bergema nyaring di seluruh ruangan, memecah ketegangan yang menggantung di udara. Bagi Andi, itu mungkin hanya suara bel biasa. Tapi bagiku, itu adalah lonceng dimulainya pengadilan. Andi menegakkan tubuh, botol saus ada di tangannya. Dia menoleh ke arah pintu depan dengan kening berkerut dalam. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Tanyanya heran. Dia melirik jam dinding. Sudah 7:30. Aku berjalan mendekat ke ruang tengah, berusaha mengatur ekspresi wajahku agar terlihat santai, padahal senyum kemenangan sudah ingin merekah di bibirku. Nggak tahu, Mas, jawabku enteng. Paket kali. Paket? Malam-malam? Andi tampak ragu. Perasaan aku nggak pesan apa-apa. Kamu pesan barang? Mungkin paketku yang tertunda. Tolong bukakan dong, sayang. Tanganku masih basah nih. Pintaku dengan nada manja yang dibuat-buat. Andi mendengus pelan, meletakkan botol saus di meja makan. Ada-ada saja kurir zaman sekarang. Kirim paket jam segini, gerutunya sambil berjalan menuju pintu utama. Aku mengikutinya dari belakang dengan langkah pelan, seperti predator yang mengintai mangsanya. Jarak dari ruang makan ke pintu utama hanya sekitar 5 meter, tapi rasanya seperti lorong waktu yang melambat. Andi memutar kunci pintu. Bunyi, klik, terdengar tajam. Dia memegang gagang pintu, siap membukanya. Aku berhenti 3 langkah di belakangnya, menyilangkan tangan di dada. Inilah saatnya. Saat di mana kebohongan akan bertabrakan dengan kenyataan. Pintu terbuka lebar. Cahaya lampu teras menerobos masuk, menyinari sosok yang berdiri di ambang pintu. Sosok wanita dengan gaun merah marun selutut yang cukup ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Rambutnya digerai indah, wajahnya dipoles make up sempurna, dan aroma parfum mahal langsung menyeruak masuk terbawa angin malam. Sarah. Senyum lebar terpatri di wajah cantiknya. Bibirnya sudah terbuka, siap melontarkan sapaan mesra. Hai sayang. Suaranya terdengar manja dan penuh gairah. Namun, senyum itu membeku di udara. Kalimatnya terputus paksa. Matanya yang berbinar seketika meredup, digantikan oleh sorot kebingungan dan ketakutan saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Bukan hanya Andi, tapi Andi yang wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Andi mematung. Tubuhnya kaku, matanya melotot seolah bola matanya akan keluar. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu di siang bolong. Otaknya pasti sedang mengalami korsleting, berusaha mencerna bagaimana mungkin Sarah, selingkuhannya, berdiri di depan pintu rumahnya, berdandan seksi, memanggilnya, sayang, sementara istrinya ada tepat di belakang punggungnya. Keheningan di antara mereka bertiga begitu pekat,
begitu mencekam. Aku melangkah maju, keluar dari balik bayangan punggung Andi. Aku berdiri tepat di samping suamiku, menatap Sarah dengan senyum paling manis namun paling dingin yang pernah kuberikan. Ada Sarah? Sapaku dengan nada riang yang dibuat-buat, memecahkan kebekuan itu. Mataku menyapu penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wah, tumben mampir malam-malam? Rapi sekali lagi. Mau kondangan kemana, Sar? Suaraku bagaikan petir yang menyambar di siang bolong bagi mereka berdua. Pucat di wajah Andi kini menular ke wajah Sarah. Wajah sahabatku itu langsung memutih. Bibirnya gemetar. Dia menatapku, lalu menatap Andi, lalu kembali menatapku dengan tatapan horor. Jebakan telah tertutup sempurna. Tikus-tikus itu kini terperangkap, dan tidak ada jalan keluar. Waktu seolah membeku di ambang pintu rumahku. Angin malam yang dingin berhembus masuk, tapi rasanya tidak sedingin tatapan mataku pada dua manusia yang kini berdiri mematung di hadapanku. Sarah, sahabat baikku yang sudah kuanggap saudara sendiri, masih berdiri dengan mulut sedikit terbuka. Kalimat, "Hai sayang," yang tadi meluncur mulus dari bibir merahnya kini menggantung di udara seperti asap racun yang mencekik lehernya sendiri. Tangannya yang tadi terangkat hendak memeluk, kini turun perlahan dengan canggung, meremas tas tangan bermerek, yang ironisnya, aku tahu itu adalah hadiah ulang tahun dariku tahun lalu. Dan Andi, suamiku. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi sudah berubah menjadi abu-abu. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya, padahal udara malam ini cukup dingin. Matanya bergerak liar antara aku dan Sarah, seperti seekor tikus yang terpojok di sudut ruangan dan menyadari bahwa perangkap telah tertutup rapat. Sarah? Suara Andi keluar mencicit, terdengar begitu menyedihkan. Jakunnya naik turun dengan cepat, menelan ludah yang mungkin terasa seperti duri. Kamu ngapain di sini? Aku hampir tertawa melihat akting buruknya. Dia bertanya, ngapain di sini? Padahal beberapa menit yang lalu dia baru saja tersenyum membaca pesan di ponselnya. Sarah tersentak kaget mendengar suara Andi. Otaknya sepertinya baru saja rebot setelah mengalami shock berat. Dia menatapku dengan mata membola, lalu memaksakan sebuah tawa yang terdengar sangat sumbang dan histeris. Maya? Astaga, kamu di rumah? Sarah tergagap parah. Dia mencoba mengubah ekspresi wajahnya dari yang tadinya menggoda menjadi ekspresi kaget yang dibuat-buat. Aku kira kamu lagi keluar? Tadi aku lewat depan kompleks, terus iseng mampir. Oh ya? Potongku cepat, melangkah maju satu langkah hingga jarak wajahku dan wajah Sarah hanya tinggal satu jengkal. Aku bisa mencium aroma parfum vanila yang menyengat, parfum yang sama yang sering tercium di kemeja kerja Andi belakangan ini. Bodohnya aku baru menyadarinya sekarang. Iseng mampir dengan gaun sekurangsional ini, jam 7:30 malam, dan sapaanmu tadi, "Hai sayang." Wajah Sarah memerah padam, kontras dengan gaun merah marunnya. Itu cuma bercanda, Mei. Kamu kan tahu aku sama Andi sudah akrab banget kayak kakak adik. Itu, sapaan akrab doang kok. Iya kan, Andy? Sarah menoleh pada Andi, matanya memancarkan sinyal SOS, memohon agar suamiku menyelamatkannya dari situasi mematikan ini. Tapi Andi masih membisu. Dia tahu, tidak ada alasan yang bisa menyelamatkan mereka kali ini. Dia terlalu takut untuk membuka mulut, karena dia tahu aku bukan wanita bodoh yang bisa dikibuli dengan alasan, kakak adik. Kakak adik, ulangku pelan, mengecap kata itu dengan rasa jijik. Kakak adik macam apa yang datang malam-malam pakai baju dinas begini saat mengira istri saudaranya tidak di rumah? Aku mundur selangkah, lalu tersenyum lebar. Senyum yang kutahu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tapi ya sudahlah. Karena kamu sudah terlanjur di sini, bestie, ayo masuk. Tidak enak dilihat tetangga. Nanti dikira ada penggerebekan. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan menuju ruang tamu. Mas, tutup pintunya. Ajak, tamu spesial, kita duduk. Aku buatkan minum. Teh manis hangat sepertinya cocok untuk menenangkan syaraf kalian yang tegang. Aku berjalan santai, tapi telingaku tajam mendengar bisik-bisik panik di belakangku saat mereka melangkah masuk. Kenapa kamu kesini, goblok? Desis Andi dengan suara tertahan.
Kamu yang suruh aku datang. Kamu bilang istrimu pergi arisan, balas Sarah dengan bisikan tajam yang penuh emosi. Aku nggak pernah kirim pesan itu, sangkal Andi. Bingo. Aku tersenyum puas sambil menuangkan air panas ke dalam cangkir di dapur bersih. Mereka mulai menyadari ada yang tidak beres. Mereka mulai menyadari bahwa sutradara malam ini bukanlah nasib, melainkan aku. Aku kembali ke ruang tamu membawa nampan berisi 3 cangkir teh. Andi dan Sarah duduk di sofa panjang, tapi mereka duduk berjauhan, seolah ada jurang api di antara mereka. Sarah duduk di ujung kiri sambil menunduk, meremas-remas ujung gaunnya yang kependekan. Andi duduk di ujung kanan, menatap lantai dengan tatapan kosong, kedua tangannya menutupi wajah. Suasana di ruangan itu begitu hening dan mencekam, hanya suara denting cangkir yang kuletakkan di meja kaca yang terdengar. Silakan diminum, tawarku ramah, lalu aku duduk di single sofa tepat di hadapan mereka, menyilangkan kaki dengan anggun. Aku merasa seperti ratu yang sedang mengadili 2 penjahat rendahan. Jadi, mulaku, memecah keheningan. Ceritakan padaku, Sarah. Sejak kapan kamu jadi begitu perhatian sampai mau mampir malam-malam begini? Dan Andi, kenapa kamu pucat sekali? Bukannya harusnya kamu senang sahabat kita datang? Andi mengangkat wajahnya. Matanya merah. Dia menatapku dengan tatapan memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Mei, dengerin aku dulu. Ini semua nggak seperti yang kamu pikirkan. Oh, memangnya apa yang aku pikirkan? Tanyaku pura-pura polos. Aku cuma berpikir sahabatku datang bertamu. Apa ada yang salah? Maya, tolong. Sarah mulai menangis. Air matanya turun membasahi pipi yang penuh bedak itu. Aku hilaf, Mei. Aku nggak bermaksud jahat sama kamu. Aku. Tunggu dulu, potongku sambil mengangkat tangan. Hilaf soal apa? Aku belum menuduh apa-apa loh. Kok kalian sudah minta maaf dan mengaku hilaf? Aneh sekali. Aku merogoh saku celana kulotku dan mengeluarkan benda yang sejak tadi menjadi kunci dari segalanya. Ponsel Andi. Mata Andi membelalak melihat ponselnya ada di tanganku. Dia meraba saku celananya sendiri dengan panik, baru menyadari benda itu sudah berpindah tangan. Kalian ribut soal pesan, kan? Tanyaku santai sambil memutar-mutar ponsel itu di jari. Tadi aku dengar di pintu, Sarah bilang Andi yang menyuruh datang karena istrinya lagi arisan. Tapi Andi bilang dia tidak pernah kirim pesan itu. Aku menyalakan layar ponsel, membuka aplikasi pesan yang tadi sengaja tidak kututup, dan memperlihatkannya pada mereka. Cahaya layar ponsel itu menjadi satu-satunya penerangan yang mengungkap kebenaran di wajah gelap mereka. Pesan ini, kataku membacanya keras-keras dengan nada dramatis. Datanglah ke sini sekarang. Istriku tidak di rumah hari ini, dia sedang pergi arisan. Aku menatap Andi tajam. Kamu benar, Mas. Kamu memang tidak pernah mengetik pesan ini. Lalu aku menatap Sarah yang kini wajahnya sepucat kertas. Dan kamu juga benar, Sarah. Kamu menerima pesan ini dari ponsel Andi. Aku membanting ponsel itu ke atas meja kaca dengan keras. Bra! Suara hantamannya membuat Sarah menjerit kecil dan Andi tersentak hebat. Aku yang mengirimnya. Bentakku, suaraku menggelegar memenuhi ruangan, meruntuhkan topeng ketenangan yang sejak tadi kupakai. Aku yang membalas pesan menjijikanmu itu, Sarah. Aku yang mengundangmu datang ke sini untuk melihat wajah pelacur yang sudah menusukku dari belakang. Napas Sarah tercekat. Dia menutup mulutnya dengan tangan, gemetar hebat. Rahasia mereka sudah telanjang di hadapanku. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Andi langsung meluncur turun dari sofa, berlutut di kakiku. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Mei, ampuni aku, Mei. Demi Tuhan, aku hilaf. Aku cuma main-main. Mei, aku nggak cinta sama dia. Kamu satu-satunya istriku. Andi meracau, air mata buaya mulai keluar dari matanya. Dia bersujud di lantai, mencium ujung kakiku. Pemandangan yang menyedihkan. Laki-laki yang dulu kubanggakan sebagai imam, kini tak lebih dari pecundang yang mengemis. Mendengar ucapan Andi, tangis Sarah terhenti sesaat.
Dia menatap Andi dengan tatapan tak percaya. Apa? Kamu bilang cuma main-main? Kamu bilang kamu cinta sama aku, Andy? Kamu bilang kamu mau cerain Maya bulan depan. Diam kamu, bentak Andi pada Sarah, wajahnya merah padam karena marah dan malu. Gara-gara kamu godain aku terus, aku jadi begini. Kalau bukan karena kamu yang gatel, aku nggak bakal hianatin istriku. Hah? Aku yang gatel? Sarah berdiri, emosinya meledak. Dia tidak terima disalahkan sendirian. Kamu yang datang ke apartemenku tiap malam. Kamu yang bilang istrimu membosankan. Kamu yang bilang Maya sibuk kerja dan gak pernah perhatiin kamu. Sekarang kamu cuci tangan? Cukup, teriakku. Mereka berdua terdiam, napas mereka memburu. Aku menatap mereka bergantian dengan tatapan jijik. Sandiwara mereka benar-benar sudah terbongkar sampai ke akar-akarnya. Dan yang lebih menyakitkan, mereka kini saling menggigit satu sama lain demi menyelamatkan diri sendiri. Cinta terlarang yang mereka agung-agungkan itu ternyata serapuh ini, saat dihadapkan pada konsekuensi. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Hebat. Benar-benar pertunjukan yang hebat. Terima kasih sudah memperlihatkan wajah asli kalian. Ternyata kalian memang pasangan yang serasi. Sama-sama pengecut, sama-sama pembohong, dan sama-sama sampah. Aku berdiri, menatap Andi yang masih berlutut dan Sarah yang berdiri gemetar. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak tahu apa-apa selama ini? Aku berjalan menuju bufet di sudut ruangan, mengambil sebuah amplop coklat besar yang sudah kusiapkan sejak seminggu lalu. Sudah saatnya aku mengeluarkan kartu AC terakhirku. Amplop coklat itu mendarat di atas meja, tepat di samping ponsel Andi yang layarnya sudah retak. Bunyinya tidak sekeras bantingan ponsel tadi, tapi dampaknya jauh lebih mematikan bagi masa depan pernikahan ini. Buka, perintahku dingin pada Andi. Andi menatap amplop itu dengan ketakutan, seolah di dalamnya berisi bom aktif. Tangannya gemetar hebat saat meraih amplop itu. Dengan gerakan lambat, dia mengeluarkan isinya. Lembaran-lembaran kertas berjatuhan ke lantai, berserakan seperti dosa-dosa mereka yang tak lagi bisa ditutupi. Itu bukan sekadar kertas. Itu adalah jejak digital dan fisik dari perselingkuhan mereka selama 6 bulan terakhir. Mata Sarah membelalak melihat foto-foto yang berserakan. Foto mereka berdua makan malam di restoran di Jakarta Selatan, saat Andi pamit padaku ada meeting luar kota. Foto mobil Andi terparkir di basement apartemen Sarah. Salinan tagihan kartu kredit Andi yang memuat pembelian perhiasan, kalung emas yang kulihat dipakai Sarah bulan lalu, yang dia bilang hadiah dari pacar barunya. Kamu tahu sejak kapan? Tanya Andi lirih, suaranya hampir hilang ditelan rasa syok. Dia menatap foto dirinya yang sedang merangkul pinggang Sarah di sebuah lobi bioskop. Sejak kamu mulai sering pulang malam dengan alasan lembur, tapi kemejamu bau parfum Sarah. Jawabku datar. Sejak kamu mulai menyembunyikan ponselmu setiap kali ada notifikasi. Sejak kamu mulai menolak sentuhanku dengan 1001 alasan. Aku menatap Sarah yang kini terduduk lemas di sofa, wajahnya sudah tidak berbentuk karena lunturan make up dan air mata. Dan kamu, Sarah, sahabatku, saudaraku. Aku curiga sejak kamu mulai menghindar menatap mataku setiap kali kita bertemu. Sejak kamu mulai sering bertanya jadwal kerjaku secara detail. Bukan karena perhatian, tapi untuk memastikan kapan waktu yang aman untuk tidur dengan suamiku. Sarah terisak keras, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Maafkan aku, Mei. Aku jahat. Aku benar-benar jahat. Simpan maafmu, potongku tajam. Maaf tidak bisa mengembalikan kepercayaanku yang sudah kalian hancurkan. Maaf tidak bisa menghapus bayangan kalian bercumbu di belakangku sementara aku banting tulang bekerja untuk masa depan keluarga ini. Aku menunjuk struk belanja yang ada di lantai. Lihat itu, Andi. Tanggal 15 bulan lalu. Kamu bilang kamu tidak punya uang untuk bayar servis mobilku, jadi aku yang bayar sendiri. Tapi di hari yang sama, kamu membelikan Sarah tas seharga 5 juta rupiah. Hebat sekali kamu. Uang istri kamu pakai untuk kebutuhan rumah. Uang gajimu kamu pakai untuk memanjakan pelacur ini. Andi semakin menunduk, dahinya menyentuh lantai. Bahunya berguncang hebat. Dia menangis. Tapi aku tidak tersentuh sedikit pun.
Tangisan itu bukan tangisan penyesalan karena menyakitiku, itu tangisan ketakutan karena kehilangan kenyamanan yang selama ini kuberikan. Andi itu benalu, Sarah, kataku, beralih menatap Sarah yang masih sesenggukan. Kamu tahu kan, rumah ini milikku, warisan dari orang tuaku. Mobil yang sering dipakai Andi itu juga atas namaku. Jabatan Andi di kantornya sekarang? Itu karena rekomendasi dari pamanku. Tanpa aku, dia cuma laki-laki biasa dengan gaji pas-pasan yang tidak akan sanggup membelikanmu barang-barang branded itu. Mata Sarah membelalak. Dia menatap Andi dengan tatapan baru. Tatapan kaget. Rupanya Andi selama ini berbohong juga pada Sarah. Mungkin Andi mengaku sebagai pengusaha sukses atau pemilik rumah mewah ini. Kamu bilang rumah ini hasil kerja kerasmu sendiri. Gumam Sarah pada Andi, suaranya penuh kekecewaan. Aku tertawa sinis. Lihat, bahkan pada selingkuhannya pun dia berbohong. Kamu tertipu, Sarah. Kamu pikir kamu mendapatkan tambang emas dengan merebut suamiku? Tidak. Kamu baru saja memungut sampah yang selama ini kulus-elus jadi berlian. Andi mengangkat kepalanya, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Mei, jangan begitu, Mei. Aku suamimu. Kita bisa perbaiki ini. Aku janji akan berubah. Aku akan putusin Sarah sekarang juga. Aku blokir semua kontaknya. Tolong, Mei, jangan usir aku. Aku nggak punya tempat lain. Oh, tentu saja kamu punya tempat lain, kataku sambil melirik Sarah. Kan ada Sarah. Dia kan, bestie, kita. Dia pasti dengan senang hati menampungmu. Sarah menggeleng cepat, terlihat panik. Enggak bisa. Apartemenku sempit, Mei. Dan aku nggak mau hidup susah sama dia kalau dia nggak punya apa-apa. Jawaban Sarah membuat Andi ternganga. Pengkhianatan di atas pengkhianatan. Sungguh drama yang memuaskan. Andi baru saja menyadari bahwa wanita yang dia kejar mati-matian, wanita yang membuatnya rela menghancurkan rumah tangganya, ternyata hanya mencintai fasilitas yang dia berikan, bukan dirinya. Dengar itu, Mas? Tanyaku lembut tapi menusuk. Cintanya cuma seharga tas 5 juta. Begitu tahu kamu miskin, dia langsung buang badan. Sakit ya? Tapi tidak sesakit hatiku saat membaca pesan kalian tadi. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kemenangan. Rasanya lega. Semua beban curiga yang selama ini menghimpit dadaku telah terangkat. Semuanya sudah jelas. Hitam di atas putih. Tidak ada lagi keraguan. Cukup dramanya, kataku tegas, kembali ke mode dingin. Aku sudah muak melihat muka kalian. Rumah ini sekarang terasa sesak karena ada 2 pengkhianat di dalamnya. Aku berjalan ke arah pintu utama dan membukanya lebar-lebar. Angin malam kembali masuk, kali ini terasa lebih segar. Sarah, panggilku tanpa menoleh padanya. Keluar dari rumahku sekarang. Dan jangan pernah, seumur hidupmu, menampakkan wajahmu di hadapanku lagi. Anggap persahabatan kita sudah mati, sama matinya dengan harga dirimu. Sarah berdiri dengan gemetar. Dia mencoba meraih tasnya di sofa. Dia ingin mengatakan sesuatu, mungkin pembelaan diri atau permohonan maaf terakhir, tapi tatapan mataku membungkamnya. Dia berjalan tertatih-tatih menuju pintu, melewati Andi yang masih bersimpuh tanpa menoleh sedikit pun padanya. Saat Sarah melewati ambang pintu, aku tidak menahannya. Aku membanting pintu itu tepat di belakang punggungnya, tapi tidak menutupnya rapat. Karena masih ada 1 sampah lagi yang harus kubuang malam ini. Aku berbalik menatap Andi. Dia masih di posisi yang sama, tapi kini harapannya sudah pupus. Dia tahu, tidak ada lagi jalan kembali. Sekarang giliranmu, Mas, kataku datar. Berdiri. Kemasi barang-barangmu. Malam ini juga, kamu angkat kaki dari istanaku. Mei, ini sudah malam, aku mau tidur di mana? Ratap Andi putus asa. Itu bukan urusanku lagi, jawabku sambil bersedekap. Kamu bisa tidur di masjid, di pos ronda, atau di kolong jembatan. Atau kejar selingkuhanmu itu, siapa tahu dia berubah pikiran. Yang jelas, kamu tidak akan tidur di bawah atap yang sama denganku lagi. Aku melirik jam dinding. Pukul 8 malam.
Masih cukup waktu untuk membersihkan rumah ini dari aura negatif mereka. Aku beri waktu 1 jam, kataku final, lalu berbalik memunggungi dia, berjalan menuju kamar tamu. Jangan coba-coba membawa barang yang aku beli. Bawa saja baju-bajumu dan barang-barang pribadimu. Sisanya, tinggalkan. Karena itu milikku. Di belakangku, terdengar suara tangisan Andi yang pecah, meraung memanggil namaku. Tapi telingaku sudah tuli. Hatiku sudah menjadi batu. Tidak ada lagi Maya yang lembut dan pemaaf. Malam ini, Maya yang baru telah lahir. Maya yang tidak butuh laki-laki pengkhianat untuk bahagia. Aku berdiri di ambang pintu kamar tidur utama, bersandar pada kusen pintu dengan tangan terlipat di dada. Mataku menatap lurus ke arah sosok laki-laki yang sedang sibuk memasukkan pakaian ke dalam koper besar yang terbuka menganga di atas tempat tidur. Tempat tidur yang spray putihnya baru saja kuganti pagi tadi, tempat tidur yang menjadi saksi bisu pernikahan kami, kini menjadi landasan pacu bagi kepergiannya. Andi bergerak lambat, sangat lambat. Tangannya gemetar saat melipat ke meja kerjanya. Sesekali dia berhenti, menoleh ke arahku dengan mata sembab dan hidung memerah, berharap melihat sedikit saja keraguan atau belas kasihan di wajahku. Tapi dia tidak akan menemukannya. Hatiku sudah membeku, sekeras batu karang yang dihantam ombak pengkhianatan. Mei. Suaranya serak, pecah di tengah keheningan kamar. Dia memegang sebuah bingkai foto kecil, foto pernikahan kami, yang dia ambil dari nakas. Apa benar-benar tidak ada kesempatan kedua? Aku bisa tidur di sofa malam ini. Aku janji nggak akan ganggu kamu. Tapi tolong jangan usir aku keluar rumah. Aku menghela napas panjang, bukan karena simpati, tapi karena lelah mendengar rengekannya yang seperti anak kecil. Sudah 10 menit kamu menghabiskan waktu cuma untuk menangis dan memohon. Andi, waktumu tinggal 50 menit lagi. Kalau koper itu belum penuh dan kamu belum keluar dari pagar rumah saat jarum jam menunjuk angka 9, aku akan panggil satpam kompleks untuk menyeretmu. Dan percayalah, itu akan jauh lebih memalukan daripada pergi sendiri. Andi menunduk, air matanya menetes jatuh ke kaca bingkai foto itu. Aku hilaf, Mei. Aku bodoh. Aku nggak tahu kenapa aku bisa tergoda sama Sarah. Dia yang agresif. Dia yang selalu kirim foto-foto seksi ke aku. Aku cuma laki-laki biasa. Berhenti menyalahkan orang lain atas ketidakmampuanmu menjaga komitmen. Potongku tajam. Sarah memang salah karena menggoda suami sahabatnya, tapi kamu juga punya pilihan untuk menolak. Kamu punya pilihan untuk memblokir nomornya, untuk cerita ke aku, atau untuk menjauh. Tapi kamu malah memilih untuk menyambutnya. Kamu memilih untuk membalas pesannya. Kamu memilih untuk membuka pintu apartemennya dan pintu hatimu. Jadi jangan berlindung di balik alasan, laki-laki biasa. Banyak laki-laki biasa di luar sana yang setia, Mas. Kamu bukan laki-laki biasa, kamu laki-laki murahan. Kata-kataku menamparnya telak. Dia meletakkan bingkai foto itu, kembali ke nakas dengan tangan gemetar. Bawa, perintahku dingin. Andi menoleh bingung. Apa? Foto itu. Bawa saja. Aku tidak butuh pajangan sampah di kamarku. Lagi pula, wanita di foto itu sudah mati. Maya yang naif dan percaya buta padamu sudah tidak ada. Jadi bawa saja sebagai kenang-kenangan, pengingat betapa bodohnya kamu membuang berlian demi memungut kerikil. Andi terisak, memasukkan bingkai foto itu ke dalam koper di sela-sela tumpukan baju. Dia melanjutkan mengemas barang-barangnya. Dia mengambil jam tangan yang tergeletak di meja rias. Tunggu, tegurku cepat. Jam tangan itu. Taruh kembali. Andi menatap jam tangan chronograph mewah di tangannya. Ini kan hadiah ulang tahunku tahun lalu. Mei? Siapa yang beli? Tanyaku datar. Kak, kamu. Tapi kan sudah dikasih ke aku. Aku membelinya pakai kartu kreditku, dan cicilannya baru lunas bulan kemarin. Itu hadiah untuk suamiku yang setia. Karena ternyata suamiku tidak setia, maka hak kepemilikan hadiah itu hangus. Taruh kembali. Kamu tidak pantas memakai barang semahal itu untuk melamar kerjaan baru nanti, karena mulai besok kamu pasti akan sibuk cari kerjaan baru setelah paman memecatmu, kan? Wajah Andi memucat.
Dia sepertinya lupa bahwa posisinya di perusahaan konstruksi tempatnya bekerja adalah berkat koneksi pamanku. Mei, kamu gak akan tegakan bilang ke paman? Tanyanya dengan suara bergetar ketakutan. Aku tersenyum miring. Kenapa tidak? Paman merekomendasikanmu karena dia percaya kamu orang baik yang bisa menjaga keponakannya. Kalau dia tahu kamu memperlakukan keponakannya seperti sampah, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Dia orang yang sangat memegang prinsip loyalitas. Mas. Pengkhianat tidak punya tempat di perusahaannya. Tangan Andi lemas. Jam tangan itu terlepas dari genggamannya, jatuh berdenting di atas meja kaca. Dia baru saja menyadari bahwa malam ini dia tidak hanya kehilangan istri dan rumah, tapi juga karir dan masa depannya. Dia benar-benar kehilangan segalanya dalam satu malam, hanya karena nafsu sesaat. Cepat, desakku, tidak memberinya waktu untuk meratapi nasib. Laptop itu inventaris kantor kan? Bawa. Ponselmu, bawa. Charger, bawa. Jangan tinggalkan sampah elektronikmu di sini. Andi bergerak seperti robot yang kehabisan baterai. Dia memasukkan laptop, kabel-kabel, dan beberapa pasang sepatu ke dalam koper. Dalam waktu 45 menit, 2 koper besar sudah terisi penuh. Lemari pakaiannya kini kosong melompong, menyisakan gantungan-gantungan baju yang berayun pelan tertiup angin AC. Pemandangan lemari kosong itu seharusnya membuatku sedih. Seharusnya aku menangis melihat jejak keberadaannya menghilang satu persatu dari kamar ini. Tapi anehnya, yang kurasakan justru kelegaan yang luar biasa. Seperti membersihkan debu tebal yang selama ini menempel di perabotan, kamarku terasa lebih luas, lebih bersih, dan lebih bisa bernapas. Sudah semua? Tanyaku memastikan. Andi mengangguk lemah. Dia menutup resleting kopernya dengan susah payah. Dia berdiri, menatap sekeliling kamar itu untuk terakhir kalinya. Tatapannya tertuju pada sisi tempat tidur yang biasa dia tempati. Mei. Bisiknya lirih, mencoba mendekatiku hendak meraih tanganku. Satu pelukan? Sebagai tanda perpisahan? Tolong, biarkan aku memelukmu sekali saja. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan tatapan jijik yang tak kututupi. Jangan harap. Tubuhku terlalu berharga untuk disentuh oleh tangan yang baru saja memegang pinggang wanita lain. Jangan kotori aku lagi, Andi. Keluar sekarang. Andi menunduk dalam, bahunya merosot kalah. Dia menarik pegangan kopernya. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai parket terdengar menyayat di keheningan malam. SRRT. SRRT. Suara itu mengiringi langkah kakinya keluar dari kamar, menyusuri lorong, melewati ruang tengah tempat kami biasa menonton TV bersama, menuju pintu utama yang masih terbuka lebar. Aku berjalan di belakangnya, memastikan dia benar-benar pergi. Memastikan tidak ada drama putar balik. Saat dia sampai di teras, dia berhenti sejenak di dekat rak sepatu, menatap mobil SUV yang terparkir di carport. Kunci mobilnya, tagihku sambil mengulurkan tangan. Andi menatap mobil itu dengan tatapan nanar. Itu mobil kesayangannya, meski BPKB-nya atas namaku. Dia yang merawatnya, memolesnya setiap minggu. Mei, ini malam. Susah cari taksi online di daerah sini kalau malam begini. Boleh aku pinjam mobilnya malam ini saja? Besok pagi aku balikin. Tawarnya putus asa. Tidak, jawabku tegas. Jalan kaki sampai depan komplek. Di sana banyak ojek pangkalan. Atau telepon Sarah, minta jemput. Mobil ini tidak akan keluar dari garasi malam ini. Dengan berat hati, Andi merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil berikut dompet gantungan kuncinya. Dia meletakkannya di telapak tanganku. Kulit kami bersentuhan sedikit, dingin dan asing. Jaga diri kamu baik-baik, Mei, ucapnya dengan suara parau, air mata kembali mengalir di pipinya. Aku masih mencintaimu. Simpan cintamu untuk dirimu sendiri, Mas. Kamu akan butuh itu untuk bertahan hidup mulai sekarang, balasku dingin. Aku menunjuk gerbang yang sudah terbuka. Pergi. Andi menatapku sekali lagi, tatapan penuh penyesalan yang terlambat. Lalu, dengan langkah gontai, dia menyeret 2 koper besarnya menembus malam yang gelap. Suara roda koper di atas paving blok halaman terdengar semakin menjauh. Aku memperhatikannya sampai dia melewati pagar,
Sampai punggungnya yang dulu kutebak akan melindungiku selamanya, hilang ditelan kegelapan jalan kompleks. Tidak ada tetangga yang keluar, syukurlah. Drama ini berakhir sunyi, sesunyi hatiku yang kini kosong namun damai. Aku menutup pintu utama perlahan. Klik. Suara kunci diputar menjadi penanda akhir dari bab kehidupan pernikahanku selama 5 tahun ini. Keheningan langsung menyergap begitu pintu tertutup rapat. Rumah besar ini terasa hening, tapi bukan hening yang menakutkan seperti di film horor. Ini adalah keheningan yang menenangkan. Tidak ada lagi suara tawa palsu, tidak ada lagi suara langkah kaki yang menyembunyikan rahasia, tidak ada lagi getaran ponsel yang disembunyikan. Hanya ada aku dan kebenaran. Aku bersandar di pintu yang tertutup, memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Oksigen mengisi paru-paruku tanpa hambatan. Tidak ada rasa sesak. Tidak ada air mata yang tumpah. Aku meraba dadaku, detak jantungku mulai kembali normal. Aku berjalan kembali ke ruang tengah. Ruangan itu masih berantakan dengan bukti-bukti yang tadi kulempar. Ponsel Andi yang layarnya retak masih tergeletak di meja. Dia lupa membawanya. Atau mungkin sengaja ditinggal karena sudah rusak? Biarlah. Nanti kubuang ke tempat sampah. Amplop coklat dan foto-foto perselingkuhan mereka masih berserakan di lantai. Aku memungut foto-foto itu satu persatu. Wajah-wajah bahagia mereka di atas kertas itu kini terlihat menyedihkan. 2 orang yang merasa paling pintar sedunia, ternyata jatuh ke lubang yang mereka gali sendiri. Aku merobek foto itu menjadi potongan-potongan kecil, lalu membuangnya ke tong sampah di sudut ruangan. Selesai membersihkan ruang tamu, langkah kakiku membawaku kembali ke tempat di mana semua ini bermula malam ini. Meja makan. 2 piring nasi yang belum tersentuh masih ada di sana. Hidangan daging sapi lada hitam yang dimasak Andi sudah dingin. Lemak dagingnya mulai menggumpal putih di permukaan kuah. Uap panasnya sudah hilang, sama seperti hilangnya cinta di antara kami. Aku duduk di kursiku, kursi yang sama saat aku menerima suapan pertama darinya tadi. Perutku berbunyi. Tadi rasa lapar itu hilang karena amarah, tapi sekarang, setelah adrenalin surut, tubuhku menagih haknya. Aku butuh energi. Aku menatap piring di hadapanku. Masakan pengkhianat. Seharusnya aku membuangnya. Tapi entah kenapa, aku justru mengambil sendok. Aku menyuapkan nasi dan daging yang sudah dingin itu ke mulutku. Dingin. Asin. Sedikit berminyak karena sudah tidak hangat. Rasanya jauh dari kata nikmat seperti suapan pertama tadi. Tapi anehnya, suapan ini terasa lebih jujur. Tidak ada bumbu kebohongan yang menutupinya. Aku mengunyah perlahan di tengah kesendirian ruang makan yang luas itu. Bestie. Sahabat. Kata itu terngiang lagi. Sarah. Aku mengeluarkan ponselku dari saku. Benda yang menjadi senjataku malam ini. Aku membuka daftar kontak. Nama, Sarah Bestie, ada di urutan atas karena sering kuhubungi. Tanpa ragu, aku menekan tombol blokir. Lalu menghapus nomornya. Aku membuka galeri foto. Ratusan foto kami berdua. Liburan, wisuda, belanja, semuanya ku seleksi. Delete all. Hapus semua. Lalu aku beralih ke nama, Hubbi, di kontakku. Aku mengganti namanya menjadi Andi Mantan. Tidak, itu terlalu bagus. Aku menggantinya menjadi orang asing. Lalu aku menekan tombol blokir juga. Aku tidak mau menerima pesan minta maaf, pesan rindu, atau teror penyesalan darinya nanti malam atau besok pagi. Biarlah dia berkomunikasi lewat pengacaraku saja nanti untuk urusan perceraian. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu melanjutkan makanku. Aku makan sendirian di meja makan besar ini. Tidak ada suami di depan, tidak ada rencana liburan akhir pekan ke puncak, tidak ada candaan. Tapi aku punya diriku sendiri. Aku menatap pantulan wajahku di layar ponsel yang gelap. Wajah itu tampak lelah, make up sedikit luntur, tapi matanya, mata itu hidup. Mata itu menyala dengan tekad baru. Aku bukan wanita lemah yang akan hancur karena ditinggal laki-laki. Aku punya karir, aku punya rumah, aku punya harga diri. Justru aku harus bersyukur. Tuhan menunjukkan wajah asli mereka sekarang, sebelum aku punya anak, sebelum aku semakin tua,
sebelum hartaku semakin digerogoti oleh benalu-benalu itu. Sampah sudah terbuang. Gumamku pelan pada diri sendiri di antara kunyahan. Tamu makan malam yang tak diundang tadi, Sarah, datang membawa bencana, tapi pulangnya justru membawa berkah terselubung. Dia datang untuk mengambil suamiku, dan dengan senang hati kuberikan paket lengkap beserta koper-kopernya. Ambil saja. Aku tidak butuh barang bekas. Aku menghabiskan suapan terakhir, meneguk air putih hingga tandas. Rasanya segar membasahi kerongkongan. Malam ini aku akan tidur nyenyak di kasur yang luas, merentangkan tangan dan kaki tanpa harus berbagi selimut dengan pembohong. Besok pagi, aku akan bangun, mengganti kunci rumah, dan mendaftarkan gugatan cerai. Hidupku baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas.